masuk aplikasi, kita pilih opsi create untuk membuat akun perusahaan. Ini kita isi nama perusahaan sesuai dengan yang ada di soal. Nama perusahaannya UD Abadi dan 3 angka NIM terakhir. Selanjutnya kita isi alamatnya. Alamatnya itu Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Selanjutnya isi nomor telepon yang sesuai dengan yang di soal. Yang di bawah juga sama kayak yang nomor telepon. Dan isi emailnya. Emailnya itu abadi12@gmail.com. Next, kita ganti ke 2022 sesuai yang ada di soal, dengan soal. Selanjutnya, last month of financial year kita ganti ke bulan Desember. Yang di bawahnya pun kita ganti jadi bulan Desember. Next, kita pilih opsi nomor 3. Next, klik change, lalu save. Next, kita pilih comment center. Nah, sudah, lanjut kita klik file, import data, account information. Di bagian itu kita ganti jadi update expressing record. Continue. Pilih file nama-nama akunnya. Match all dan import. Oke. Selanjutnya kita akan membuat ppn ke list text code. Kita ke GST ini kita ganti jadi ppn. Description-nya kita ganti jadi pajak penambahan nilai. Sesuai yang di soal, rate-nya kita ganti jadi 11%. Kita ganti akunnya menjadi ppn outcome dan ppn income. Oke. Karena di sini banyak akun pajak, jadi kita hapus-hapusin akun-akunnya dan sisain akun NT dan PPN. Selanjutnya kita ke setup, link account and banking. Bagian undeposit fund kita ganti ke cash in bank. Use account, yes, oke. Selanjutnya setup lagi, link account, sales account, trade debitors kita ganti ke account receivable. Yang di bawahnya kita cash in bank. Selanjutnya checklist nomor 1 dan 4. Isi fresh collect.
dan sales. Ke terms, payment in due-nya kita ganti ke in a given of days. Balance due days-nya kita ganti jadi 30. Dan sesuai yang di soal, kita ganti jadi 1% untuk late payment. Dan freight tax code-nya kita ganti ke NT. Pencet OK. Lanjut, setup lagi account, purchase account. Trade creditor kita ganti jadi account payable. Selanjutnya kita checklist di kolom nomor 2 dan 5. Kolom nomor 2 kita isi dengan freight paid, dan yang kelima kita isi cost of goods sold. Lanjut kita ke terms, sama kayak yang sebelumnya, diganti ke in a given of days. Balance due days-nya kita ganti 30, dan freight tax code-nya kita ganti jadi NT. Oke. Setup lagi link account ke payroll account. Yang petty cash kita ganti jadi cash in bank. Wages and salaries kita ganti ke kode nomor 561700. Dan payroll liability kita ganti jadi expense payable. Klik OK. Kita ke account list, dan kita hapusin akun-akun yang tidak terpakai. Akun-akunnya harus sesuai dengan yang ada di soal. Hapus-hapusin saja nama-nama akunnya yang tidak terpakai. Jika sudah, kita masukin saldo awal akun-akunnya. Pertama kita ke setup, lanjut ke balance, account opening balance. Nah, di sini kita masukin angkanya sesuai dengan yang ada di soal.
Untuk account allowance for doubtful debt, kita pakai minus karena itu kontra. Untuk equipment akum debt juga kita pakai minus. Lanjut ke liability. Untuk PPN income kita pakai juga minus. Untuk dadang drawing juga kita pakai minus. Setelah balance kita pencet OK. Lanjut kita ke card file, ke card list untuk mengisi daftar customer dan supplier. Pertama kita ke customer dulu. Kita klik new dan isi namanya sesuai yang ada di soal. Yang pertama itu toko pojok. Kita enter. Card ID-nya itu C001. Kita copy saja. Selanjutnya kita isi alamatnya. Alamatnya juga kita copy saja. City kita ganti jadi Jakarta. Country-nya Indonesia. Nomor telepon juga kita copy saja. Setelah itu kita pencet OK. Pencet new lagi. Kita isi yang nomor 2, yaitu toko 7. Klik enter, isi card ID-nya jadi C002. Address-nya kita copy aja. City kita isi Jakarta. Country Indonesia. Nomor telepon kita copy juga.
lalu klik OK, dan lanjutin step tersebut sampai daftar customer keempat. Ini kita isi yang ketiga. Jika sudah terisi semua, kita lanjut ke card list lagi dan lanjut ke supplier. Sama seperti yang customer tadi, kita masukin sesuai yang di soal. Daftar pertama ada PT Gunung Kawi, card ID-nya S001. Address-nya kita copy paste. City kita isi Jakarta. Dan country kita isi Indonesia. Untuk nomor telepon kita copy juga. Klik OK. Ulangi step yang sama untuk akun nomor kedua. Jika sudah terisi, kita pencet close. Dan kita akan masukin saldo awalnya. Pertama kita ke setup, ke balance, dan customer balance. Kita isi toko 7, use customer. Income-nya kita ganti jadi nomor faktur. Kita copy saja. Tanggalnya tanggal 29 bulan November 2022 dan memonya saldo awal piutang dagang. Total include tax kita isi 88.800.000. Tax code kita ganti jadi NT. Kita klik record. Lanjut ke add cell lagi. Ke toko raya. Income kita isi nomor faktur yaitu F-11/25. Tanggalnya tanggal 23 November 2022. Memonya sama,
saldo awal piutang dagang. Total including tax kita isi 77.700.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT. Record. Add cell lagi. Kita pilih toko Eli. Enter. Invoice-nya kita isi F-11 garis miring 32. Kita copy saja. Tanggalnya jadi 27 November 2022. Memonya sama, saldo awal piutang dagang. Total including tax kita ganti jadi 99.900.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT. Klik record. Karena sebelumnya saya sempat salah mengisi saldo awal, jadi yang tanggal 25 kita hapus, dan yang tanggal 25 kita hapus. Terus kita ke add cell lagi. Kita pilih toko pojok. Invoice kita ganti jadi F-11 garis miring 14. Kita copy saja. Tanggalnya 25 November 2022. Memonya saldo awal piutang dagang. Total including tax kita isi 99.900.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT. Kita record. Pencet OK. Kita close. Kita lanjut ke daftar saldo awal utang dagang. Kita ke balance lagi. Terus add purchase. Kita pilih PT Gunung Kawi, use PO kita ganti jadi nomor faktur. Kita copy paste saja. Tanggalnya tanggal 23 November 2022. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax kita isi 88.800.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT. Kita record. Lanjut ke PT Bromo Asri. Add purchase. PO-nya ganti jadi F.389. Tanggalnya tanggal 20 November 2022. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Total including tax-nya jadi 99.900.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT. Record. Yang terakhir kita yang ke PT Jaya Putra. PO-nya kita ganti jadi nomor faktur. Tanggalnya tanggal 28 November 2022. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Total including tax-nya kita isi 99.900.000. Tax code-nya kita ganti jadi NT.
record. Oke. Kita close. Kita akan isi persediaan barang dagangan. Kita ke inventory, ke item list. Kita ke inventory, ke item list. Kita klik new. Kita copy paste saja item numbernya, enter, terus kita isi nama itemnya yaitu kulkas Panasonic yang pertama. Lanjut kita centang 3 kolom tersebut dan kita masukin akun-akunnya. Yang pertama itu cost of goods sold, yang kedua sales, yang ketiga merchandise inventory. Lanjut kita ke buying details. Buying unitnya kita isi jadi unit. Text code-nya kita ganti jadi ppn. Kita ke selling details. Kita isi unit juga. Teksnya kita ganti jadi ppn. Kita klik OK. Ignore all. Klik new lagi. Item numbers yang kedua kita copy paste. Kita enter dan nama itemnya kulkas Toshiba. Sama seperti tadi, kita checklist 3 kolom tersebut. Jika sudah sama, kita lanjut ke buying details, kita lihat apakah sudah sama, dan selling details. Jika sudah, kita klik OK dan ignore all. Kita close. Untuk masukin saldo awalnya, kita ke count inventory, terus ini kita isi quantity, yaitu kulkas Panasonic, yaitu 70. Dan kulkas Toshiba kita isi 30, lanjut ke adjust. Terus kita ganti jadi merchandise inventory, use account, continue, opening balance. Nah, di sini tanggalnya kita ganti jadi 1 Desember 2022. Memonya kita isi persediaan, saldo awal, persediaan barang dagang. Unit cost kita isi sesuai yang ada di soal, yaitu 4.500.000. Yang kedua itu kita isi unit cost-nya. Kita isi 3.500.000. Lanjut kita record. Jika sudah, kita cek ke company auditor. Next, run review. Jika sudah checklist semua, itu artinya sudah aman. Kita klik finish, klik no. Nah, lanjut kita masukin transaksi. Yang pertama itu ada pembelian, kita ke purchase, ke enter purchase.
Terus kita checklistnya kita matiin dan suppliersnya kita isi PT Gunung Kawi. Billnya kita isi quantity yaitu 20. Item numbernya kita isi kulkas Panasonic. Dan price-nya, sebelumnya kita ke invoice dulu ya. Purchase kita ganti jadi F011. Tanggalnya 2 Desember 2022. Price-nya kita isi 4.500.000. Kuantitinya 15. Item numbers-nya yang kulkas Toshiba. Price-nya 3.500.000. Karena di sini ada fridge, kita isi fridge-nya yaitu 1 juta. Jika sudah sesuai, kita klik record. Dan ignore all. Kita pencet no. Lanjut ke transaksi kedua, itu ada voucher kas kecil. Kita ke banking, spend money. Kita cek no, kita ganti jadi F12 strip 1. Tanggalnya tanggal 4 Desember 2022. Amount-nya kita isi 700.000. Memonya kita copy paste saja, pembelian perlengkapan kantor. Account-nya yaitu store supplier. Kita enter. Sebelumnya kita harus ganti cash in bank ini jadi petty cash, karena ini kas kecil. Kita cek Ctrl R untuk melihat jurnalnya, lalu record, cancel. Kita lanjut ke transaksi nomor 3. Kita ke purchase, ke enter purchase. Suppliernya kita isi PT Jaya Putra. Purchase kita ganti ke invoice. Invoice-nya itu nomor 324. 324. Tanggalnya itu tanggal 8 Desember 2022. Bill-nya kita isi quantity yaitu 15. Kita enter. Item numbers-nya kita isi kulkas Panasonic.
Yang kedua, kuantitinya kita isi 10, enter. Item numbernya itu kulkas Toshiba. Karena ada fridge, kita isi fridge-nya yaitu 1.250.000. Setelah itu kita record. Kita cek akun dulu ya, ke Ctrl R, kita cek jurnalnya, klik OK, lalu kita record, ignore all. Lanjut ke transaksi keempat, itu ada retur. Kita ke purchase, enter purchase. Supplier-nya kita ganti jadi PT Jaya Putra. Invoice-nya kita ganti jadi NK strip 1. Tanggalnya tanggal 10 Desember 2022. Karena ini retur, jadi bill-nya kita pakai tanda strip. Tanda strip itu 1, enter, terus item numbers-nya kulkas Panasonic. Yang kedua itu sama, pakai strip juga, strip 2. Item numbers-nya kulkas Toshiba. Kita cek jurnal ke Ctrl R, klik OK. Karena ini kita record dulu, ignore all. Karena ini retur, kita ke register dulu, ganti tanggalnya date form kita ganti jadi 1 Januari 2022 to 31 Desember 2022. Kita ke return and debits, klik tanda panah. Kita ke apply to purchase. Terus karena ini kita isi ID-nya dulu. ID-nya itu kita ganti jadi NK strip 1. Tanggalnya itu tanggal 10 Desember 2022. Karena ini retur tanggal 8, jadi amount apply-nya kita ke tanggal 8, kita enter, dan kalau sudah balance-nya 0, kita record. Kita close. Lanjut transaksi kelima, itu ada penjualan. Kita ke sales. Dan enter sales. Kita pakai toko pojok. Kita layoutnya kita ganti jadi items. Terus
Invoice kita ganti jadi F12 strip 1, kita copy paste saja. Oh, dan centangnya kita matiin. Tanggal kita isi tanggal 11 Desember 2022. Ini kita isi 15. Kita enter. Item numbersnya kulkas Panasonic. Price-nya 6.500.000. Lanjut yang kedua itu 10. Kita enter. Lalu kulkas Toshiba. Price-nya kita isi 5.500.000. Karena ada fridge, kita isi fridge-nya yaitu 1.500.000. Jika sudah, kita cek jurnalnya, Ctrl R. Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK dan kita record. Ignore all. Kita close dan lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu voucher kas kecil. Kita ke banking dan spend money. Kita ganti cash in bank-nya jadi petty cash. Check number kita ganti jadi F12 strip 2. Kita copy saja. Tanggalnya kita isi 14 Desember 2022. Amount-nya kita isi 600.000. Memo-nya kita copy paste saja, pembelian perlengkapan kantor. Terus akunnya store supplier. Kita cari akunnya, kita use account dan enter. Setelah itu kita cek jurnalnya ke Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK dan kita record. Transaksi ketujuh itu ada bukti pengeluaran kas. Kita masih di banking, ke spend money. Isi check number, terus tanggal dan amount-nya kita isi, memonya kita copy paste saja. Lanjut akunnya expense payable, kita cari expense payable. Lalu kita use account. Kita enter, kita cek lagi jurnalnya ke Ctrl R. Jika sudah sesuai, klik OK. Lalu kita record. Kita klik record. Klik close. Transaksi ke-8, kita ke sales, ke enter sales. Customer-nya itu toko Elita.
Invoice-nya F12 strip 4, kita copy paste. Tanggalnya tanggal 17 Desember 2022. Ship-nya kita isi 15. Item numbers-nya kulkas Panasonic. Price-nya 6.500.000. Lanjut yang kedua 15 juga. Terus kita isi kulkas Toshiba. Price-nya 5.500.000. Karena ada fridge, kita isi fridge-nya jadi 2 juta. Jika sudah sesuai, kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Ini ke NT dulu. Kita Ctrl R, lihat jurnalnya. Jika sudah selesai, klik OK. Lalu record, ignore all. Lanjut transaksi ke-9, itu ada retur penjualan. Kita ke sales, ke enter sales. Customernya kita isi toko Elita. Invoice-nya kita ganti jadi NK strip 1. Kita copy paste saja. Tanggalnya tanggal 18 Desember 2022. Ship-nya karena ini retur, jadi kita pakai strip 2. Item numbers-nya kulkas Panasonic. Price-nya 6.500.000. Yang kedua strip 2. Item numbers-nya kulkas Toshiba. Price-nya 5.500.000. Kita cek jurnal, jika sudah sesuai kita OK. Karena ini retur, di tanda panah itu kita klik yang pertama, tanda panah pertama. Untuk sales kita ganti jadi sales retur. Use account, klik OK. Ignore all. Yang kedua juga sama, tanda panah, terus salesnya kita ganti jadi sales retur. Use account, klik OK, ignore all. Kita cek jurnal, ke Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK jika sudah sesuai. Lalu kita record. Karena ini retur, kita ke register dulu.
kita ke register. Tanggalnya ganti 1 Desember 2022 sama 31 Desember 2022. Kita ke return and credit, apply to sell, ID-nya kita isi sesuai invoice, yaitu NK strip 1. Tanggalnya tanggal 18 Desember 2022. Karena ini retur tanggal 17, jadi amount apply-nya kita tanggal 17. Jika sudah, kita cek jurnalnya ke Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Kita close. Dan transaksi ke-10 yaitu bukti penerimaan kas. Kita ke sales, lalu reserve payment. Customernya kita ganti jadi toko pojok. ID-nya kita ganti jadi BKM 12 strip 1, kita copy paste saja. Lalu tanggalnya tanggal 24 Desember 2022. Amount receive-nya kita isi 190 juta. Kita klik amount apply. Nah, ini kita apply, kita enter juga. Jika sudah balance 0, kita cek jurnal, klik OK, lalu record, cancel. Nah, transaksinya sudah. Lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kita ke account, lalu record journal entry. Tanggalnya kita ganti jadi 31 Desember 2022. Memonya kita isi penyesuaian. Yang pertama itu persediaan akhir store supplies. Jadi kita harus lihat ke trial balance-nya dulu. Kita ke report, index to report. Lalu kita cek trial balance, kita display. Kita cari kita cek store supplier. Yaitu 10.300.000 dikurang 8.700.000 dari soalnya. Hasilnya 10.300.000 dikurang 8.700.000, hasilnya 1.600.000.
Lalu kita masukin akunnya, yaitu akun di debit, store, supplies, expense. Kita use account. Lalu di debit kita isi 1.600.000. Lalu di kredit kita isi akunnya store supplies. Di kredit 1.600.000 kita enter. Lalu yang kedua itu ada beban sewa toko, akunnya yaitu rent expense, use account, di debit 1 juta, lalu di kredit akunnya itu prepaid rent, kita enter. Lalu yang ketiga itu ada beban asuransi, kita akun pertama itu insurance expense, kita use account sebesar 1.250.000. Lalu akun kreditnya prepaid insurance, kita enter. Lalu yang keempat itu ada taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo piutang per 31 Desember. Nah, di sini kita harus lihat dulu ke trial balance. Kita lihat hasil akhir account receivable yaitu sebesar 522.235.000. Kita kali dengan 3%, lalu dikurang sama allowance for debtful sebesar 12.800.000. Nah, hasilnya yaitu jadi 2.867.050 perak. Kita isi akunnya itu yang pertama bad debt expense untuk di debit. Kita isi 2.867.050 perak. Akun kreditnya yaitu allowance for debtful. Kita enter, lalu kita cek jurnalnya, Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita record. Nanti kita record, kita close, dan kita disuruh cetak laporan profit and loss. Kita ke report, index to report, lalu kita cari profit and loss accrual, kita display sesuai yang di soal. Date formnya yaitu 1 Januari 2022 itu 31 Desember 2022. Kita cek profit and loss-nya. Jika sudah sesuai, kita ke send to, lalu ke PDF. Maaf, salah, itu harusnya ke PDF. Kita ke PDF, lalu kita simpan.
Jika sudah kita close, lalu yang kedua itu ada kita cetak laporan standard balance sheet. Kita cari standard balance sheet. Jika sudah sesuai, kita cetak. Ke Sentu, lalu ke PDF, lalu simpan. Nah, sudah selesai, kita close. Itu aja dari saya. Terima kasih.